Semuanya, perkenalkan nama saya Maria Pilihan Filipinasi dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2025 dengan divisi terakhir 020. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak teman-teman untuk mempelajari mendalam terkait dengan bahasa pemrograman C++, khususnya OOP atau Object Oriented Programming. Nah, karena sebelumnya kita sudah mempelajari terkait dengan array, lalu juga fungsi dan juga yang lainnya, maka kita akan lebih memperdalam di materi kali ini. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke dalam materinya. Nah, hari ini kita akan melakukan perjalanan melalui 2 tahapan fundamental dalam pemrograman C++, mulai dari kontrol alur dasar hingga pengorganisasian kode tingkat lanjut menggunakan Object Oriented Programming atau OOP. Nah, cakupan materi kita sangat luas, dari logika kondisional dan juga looping. Perbedaan penting pada parameter fungsi atau copy versus reference, hingga bagaimana kita membangun struktur kode menggunakan class, objek, dan juga konsep inheritance. Oke, kita masuk di kontrol alur dasar. Kita mulai dengan fondasi kontrol alur. Program komputer pada dasarnya adalah rangkaian keputusan dan pengulangan. Yang pertama, conditional atau if-else. Kita menggunakan if, else if, dan else untuk mengarahkan alur program. Keputusan ini selalu didasarkan pada logika boolean, yaitu hasil benar atau true, atau salah atau false. Operator seperti and dan or memungkinkan kita menggabungkan beberapa kondisi. Misalnya, dalam tanda kurung, lulus jika nilai lebih dari 60 dan kehadiran lebih dari 80%. Yang kedua yaitu loop, dalam kurung for, while, dan juga do while. Saat kita perlu melakukan pengulangan blok kode, kita menggunakan loop. For sangat efisien untuk iterasi yang sudah pasti jumlahnya, seperti saat kita ingin mengakses setiap elemen dalam array untuk menghitung rata-rata nilai. Sementara itu, do while memastikan kode dieksekusi minimal 1 kali, bahkan jika kondisinya pun salah, yang berguna untuk validasi input. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana data disalurkan antar fungsi. Ini adalah area yang sering membingungkan kita, yaitu perbedaan antara copy dan juga reference. Yang pertama, prototipe fungsi. Sebelum diimplementasikan, kita mendeklarasikan prototipe fungsi di awal. Ini ibaratkan membuat daftar isi. Compiler tahu fungsi itu ada dan
bagaimana cara memanggilnya, bahkan jika definisi lengkapnya ada di bagian bawah kode. Yang kedua yaitu parameter by copy atau salinan nilai. Ini adalah cara yang paling aman. Ketika kita mengirim variabel by copy, fungsi tersebut menerima salinan nilai variabel. Perubahan apapun yang dilakukan di dalam fungsi tidak akan mempengaruhi variabel asli di main, seolah-olah teman-teman memberikan salinan KTP dan juga KTP asli agar tetap aman. Nah, yang ketiga yaitu parameter by reference. Kebalikannya, saat kita menggunakan simbol ampersand atau dan pada parameter seperti double dan juga rata-rata, kita mengirim alamat memori variabel asli. Jadi, jika fungsi mengubah nilai variabel tersebut, variabel asli di luar fungsi ikut berubah. Ini efisien terutama untuk data besar, tetapi harus digunakan dengan hati-hati. Sekarang kita beralih ke paradigma modern, yaitu Object Oriented Programming. OOP membantu kita mengelola kompleksitas dengan melihat program sebagai sekumpulan objek yang berinteraksi. Yang pertama yaitu class atau cetak biru. Class ini adalah konsep sentral. Anggap saja kelas sebagai cetak biru desain sebuah mobil. Di dalamnya kita tentukan atribut data apa yang dimiliki objek berupa merek, tahun, dan metode apa yang bisa dilakukan objek. Selanjutnya yaitu objek atau realisasi. Objek adalah instansi nyata dari kelas. Jika kelas adalah cetak biru mobil, maka Honda Civic tahun 2024 adalah objek. Selanjutnya adalah konstruktor. Setiap kali kita membuat objek, khususnya konstruktor berfungsi menginisiasi atribut objek tersebut untuk memastikan setiap objek baru memiliki nilai awal yang valid. Ini terlihat jelas di kode kita saat kita membuat mobil sedan dalam kurung titik. Selanjutnya yaitu modularitas. Dua konsep kunci yang membuat OOP kuat adalah inheritance dan modularitas kode. Inheritance atau pewarisan adalah cara C++ untuk mencapai kode reusability. Kita membuat kelas induk atau kendaraan yang memiliki sifat umum. Kemudian, kelas turunan atau mobil mewarisi semua sifat tersebut, tetapi dapat menambahkan fungsionalitasnya sendiri, misalnya klakson, dan hal ini menghindari penulisan ulang kode yang sama. Selanjutnya yaitu modularitas kode atau HPP dan juga CPP. Ini untuk menjaga kode besar tetap rapi sehingga kita perlu memisahkannya. Di antaranya file header. File header ini berisi deklarasi prototipe dan struktur kelas. Ini adalah antarmuka atau interface yang memberitahu compiler apa yang ada. Kita harus selalu menggunakan include guards di sini. Selanjutnya, file sumber atau CPP. Berisi definisi dan implementasi kode lengkap atau tubuh metode. Ini memberitahu compiler bagaimana kode itu bekerja. Nah, selanjutnya adalah demonstrasi program lisan.
Ini sama seperti program yang sebelumnya kita buat, tetapi kita hanya perlu untuk mendalaminya lagi. Nah, saya akan mendemonstrasikan kedua program ini, yaitu program rata-rata nilai, ya meliputi hitung rata-rata, lalu kode modular menunjukkan kelas induk atau kendaraan dan juga turunan atau mobil. Nah, kita perhatikan untuk program yang sudah saya buat. Kita pertama-tama akan melihat untuk nilai rata-rata terlebih dahulu. Nah, di dalam kode modular, di dalam fungsi hitung rata-rata ini, saya menggunakan for loop, for, dan juga loop untuk iterasi array, dan juga do while, untuk memastikan input nilai valid, misalnya antara 0 sampai 100. Nah, yang paling penting adalah variabel rata-ratanya yang diubah di dalam fungsi karena dipass by reference, dan nilai yang diubah itu langsung terlihat di fungsi main. Selanjutnya, fungsi cetak status. Fungsi ini menunjukkan bagaimana if else bekerja untuk menentukan kelulusan. Bisa dilihat adalah nilai di atas 80 lulus, grade-nya A. Lalu lulus sama dengan 60, di atas sama dengan 60 yaitu grade B. Lalu untuk selain itu statusnya gagal atau dikurang dari C. Selanjutnya kita mungkin akan mencoba untuk menjalankan ya teman-teman. Nah, kita mulai memasukkan angka 89, 99, 99, 96. Oke, kita bisa lihat untuk rata-rata hasil perbendaharaan rata-rata nilainya 94,67. Maka statusnya lulus A karena di atas dari 80. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan untuk demonstrasi dari kendaraan dan juga turunan mobil. Pertama yang terjadi adalah pembuatan objek mobil sedan. Maka teman-teman bisa lihat pesan konstruktor kendaraan dipanggil. Nah, ini membuktikan inheritance bekerja. Kelas turunan memanggil konstruktor kelas induk terlebih dahulu. Kemudian saya memanggil sedan, tampilkan info mobil. Yang sebenarnya memanggil metode yang diwarisi dari kelas induk atau kendaraan tampilkan info. Semua berkat inheritance dan pemisahan HPP dan juga CPP. Nah, di sini sudah kita pisahkan ya teman-teman untuk HPP dan juga CPP-nya. Selanjutnya untuk terakhir ini kita cari tahu bagaimana untuk memastikan semua file CPP dan HPP terpisah dan bekerja bersama. Kita akan menggunakan compiler atau terminal G++, Windows R, kita
kita lupa untuk menjadikan satu, kita perlu menjadikan satu terlebih dahulu. Kita tadi di bagian lalu kita buat folder lagi di dalam sini. Hasil program final, lalu kita seperti ini, lalu kita compile ke dalam, kita ketikkan G++ main cpp, lalu nama file tadi yaitu kendaraan cpp1 lalu 0 program apakah bisa. Kita coba lagi G++ main cpp1 kendaraan cpp1 0 echo program final G++ main cpp kendaraan cpp program final. Nah, sepertinya sedang ada masalah, tetapi untuk penamaan foldernya kita sudah berhasil, yaitu kendaraan lalu main. Seharusnya sudah benar. Seperti itu teman-teman, kurang lebih. Mungkin karena sebelumnya saya sudah menggunakan dari nama shortcut untuk ini, sehingga saat menambahkan di terminal atau CMD-nya agak kesulitan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk file dan juga yang lainnya saya akan cantumkan di link. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.